ketika lu punya satu tujuan atau punya niatan untuk usaha, lakuin. Momentum itu nggak akan datang 2 kali. Oke, kembali lagi sama gua Hanafi di Merchant Hype Station. Kali ini gua bakal bincang-bincang seru nih. Lagi di sore-sore gini ngobrol enak bareng Om Dirga. Halo. Siap bro. Gimana kabarnya Om, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana bro? Sehat lo? Alhamdulillah sehat juga Om. Oke, lebih enak kita kayaknya ngobrol lepas masker aja Om ya. Boleh. Karena saya dan Om Dirga juga sudah swab dan vaksinasi. Lanjut ya Om ya. Siap. Om Dirga, pertama-tama nih gimana nih bisa ngebuka gorengan mantan? Dulu saya usahanya I.O. Mas Hanafi. Oh, I.O. Nah, jadi di awal tahun ketika pandemi datang di bulan Februari Maret itu, semua total kegiatan yang ada berhubungan sama event ataupun activation atau pameran semua stop. Nah, berbulan-bulan tidak ada kegiatan, terus saya ketemulah teman lama saya, teman SD, SMP lah, namanya Mbak Ayu. Saya sama Mbak Ayu itu berpartner, backgroundnya sama sekali nggak ada usaha yang berhubungan sama F&B mas, sama sekali nggak ada F&B. Saya di event organizer, Mbak Ayu dari konsultan pendidikan. Waktu itu kita mau cari makanan tapi yang orang Indonesia tuh semua suka. Waktu itu salah satunya adalah gorengan. Kita search di sosial media, ada anak muda yang namanya Tian sama Willy. Dia tuh punya produk namanya gorengan mantan. Coba ketemu, waktu itu pemilik gorengan mantan ini nggak buka franchise mas. Oh gitu. Jadi dia itu baru punya satu outlet satu-satunya tuh di Tomang. Setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, kita tawarkan bagaimana kalau dibuka kesempatan untuk franchise. Nah, alhamdulillah cabang Merchant Hype Station ini gorengan mantan cabang pertamanya mereka. Sekarang itu gorengan mantan total sudah ada 31. 31 Om. Tersebar di seluruh Jabodetabek. Keren. Ini tempatnya hype anak muda banget gitu kan. Betul. Kenapa nggak coba buat cari tempat-tempat yang lain gitu selain di Merchant Om? Jadi salah satu keinginan kita buka usaha itu adalah biar nggak jauh dari rumah nih mas. Betul. Nah kita keliling-keliling lah. Salah satunya dari kita waktu itu kalau nggak salah sampai ke daerah Geraha lah mas ya, Geraha Raya Bintaro. Kebetulan domisili saya juga tidak jauh dari Bintaro. Partner saya juga Mbak Ayu kebetulan memang tinggal di Bintaro. Kita cari tempat sampai di satu titik nggak sengaja sebenarnya mas. Artinya nggak sengaja tuh ini Merchant ini adalah tempat survei kita terakhir. Nah, destinasi terakhir dari beberapa tujuan kita Merchant lihat ini dari yang pertama saya lihat tuh yang lukis mural besar tuh mas. Kalau kita dari pinggir jalan tuh kelihatan. Darbots ya. Ya itu kan apa sih gitu kan. Setelah itu saya lihat, kita masuk, kita keliling, wah kayaknya dengan konsep Merchant sendiri sama konsep makanan kita pas nih. Akhirnya kita putuskan lah, kita pastikan kita buka gorengan mantan cabang pertamanya di Merchant Hype Station. Karena tempatnya bisa dilihat ya mas ya, tempatnya cozy lah, keren banget. Cozy banget sih buat teman-teman. Nah gitu sih mas alasannya, jadi satu produknya cocok, tempatnya cocok. Gitu. Nah. Mantannya sendiri itu dari mantan siapa ya? Setelah saya tanya sama yang punya, yang Tian sama Willy itu, filosofinya sih mereka itu punya sedikit cerita ya tentang mantannya lah, bahwa dia aduh gimana, dan kebetulan juga mungkin ini boleh dibilang cerita lucu ya. Tapi ini nggak kita punya tagline gini, gorengan mantan Bintaro khususnya ya, bukan balikan tapi baikan. Iya. Ini bisa dibilang ini namanya bisnis yang terjebak nostalgia. Waduh. Variannya apa aja Om di gorengan mantan ini selain 2 menu ini? Kalau di gorengan mantan itu sementara ini ya baru ada 3 jenis, yaitu tahu kriuk, tahu walik. Tahu walik itu tahu kotak yang dibalik dan diisi aci. Oh iya. Ya kalau di pasaran sih orang taunya tahu walik ya. Sama pangci itu pangsit aci. Cuman memang gorengan mantan ini punya kelebihan mas. Dia punya sambal mas. Dia punya sambal.
Ini sambal keju dan sambal bawang. Oh iya. Ya, ini bedanya dengan produk gorengan-gorengan tahu lainnya. Saya udah pernah nyoba ini sambal keju dan sambal bawang ya Om ya. Ini pedesnya itu ngelunjak gitu di mulut itu kalau udah sambal bawang ya. Tapi kejunya ini enak banget, smoothie banget buat di mulut. Jadi cocok banget buat dimakan bareng gorengan. Ada nggak sih perubahan yang mungkin, aduh gua nggak bisa nih kayak gini, tapi gua harus coba kayak gitu. Perubahan pasti ada ya Mas Hanafi, karena boleh dibilang hampir 20 tahun sebagian besar 20 tahun. pekerjaan saya itu di dunia I.O. dan sekitarnya lah, artinya nggak pernah jauh dari dunia event organizer. Ketika masa pandemi datang, kita harus berpikir keras bagaimana bisa melanjutkan usaha ataupun bisnis gitu kan, karena kan kehidupan harus terus jalan ya Mas ya. Betul. Nah, di awal-awal banyak hal-hal baru nih Mas yang boleh dibilang apa ya, banyak elemen surprise-nya lah. Sampai terakhir saya harus mencoba belajar yang namanya menggoreng nih Mas. Mungkin dulu nggak pernah kepikiran, saya terutama ya sebagai laki-laki benar. bisa goreng gitu lah ya. Yang kadarnya tuh ukuran apinya harus pas, Ya, betul, campuran untuk tahu kriuknya harus pas, tingkat kematangannya harus pas. Tapi seru Mas, karena pada akhirnya menarik juga ya. Motivasi dari mana sih Om kalau kita biasa dari ketemu orang-orang banyak di IO, ketemu orang, pas lagi di gorengan mantan sekarang ketemunya tahu gimana Om? Sebenarnya sih pada dasarnya sama ya, artinya kan saya tadi bilang hampir belasan bahkan 20 tahun di dunia IO kan pada dasarnya sama ya Mas, jasa, artinya kan kita melayani ya. Sama sekarang kita ketika dunia F&B ini ya, kita pada akhirnya kan melayani juga Mas, kita ketemu konsumen, kita ketemu yang namanya teman-teman dari online ataupun teman-teman sekitar tenan. Semua pada dasarnya sama sih Mas, cuman beda bentuk aja. Dulu mungkin saya lebih banyak ketemu yang namanya panggung-panggung, backdrop dan segala macam. Sekarang ketemunya panci gede, minyak panas. Ayo, ngomong minyak tadi Mas. Ini nih saya kan ini Mas, korban dari minyak panas. Korban minyak panasnya nih ya kan, dari tangannya aja udah ketahuan kerja kerasnya gimana ini. Sampai banyak tatonya sekarang, nggak usah bikin tato ribet-ribet. Dagang gorengan mantan aja tatonya banyak kok sekarang, ya nggak? Kalau dari omsetnya sendiri gimana Om untuk gorengan mantan? Oke. Jadi ketika saya sama Mbak Ayu menyusun program atau bisnis plan dari gorengan mantan ini adalah kita punya rencana kerja selama 6 bulan pertama Mas. Di 3 bulan pertama boleh dibilang usaha kita ini masih lebih banyak disubsidi nih Mas. Artinya kita memang sudah memperhitungkan bahwa 6 bulan pertama ini kita harus mensubsidi dari semua untuk operasional. Betul. Nah, tapi alhamdulillah Mas, ternyata pada saat bulan keempat atau pada saat bulan Ramadan kemarin nih Mas, momentumnya dapat banget karena kebetulan juga memang produknya yang tadi saya bilang Mas, disukai oleh hampir semua orang ya, baik kalangan muda ataupun orang tua. Sangat familiar. Nah, kalau dihitung dari sekarang sebelum PPKM lah ya, kalau kita mau bahas PPKM itu kita memang boleh dibilang sudah bisa mencapai minimal harian itu 40 box Mas. 40 box setiap hari? Ya, minimal 40 box dengan kondisi ya 60-40 Mas. 60-40 artinya 60 dari online, 40 dari offline. Tapi itu udah buat saya ya, udah syukur alhamdulillah karena memang target dari saya sama partner saya adalah 50 box per hari. Oke. Jadi itu pun hitungan saya adalah di bulan ke-7 Mas. Di bulan ke-7 itu pun dengan catatan tidak ada PPKM ya. Kebetulan juga memang ditunjang sama tempatnya ya, karena saya bilang tadi di awal mungkin kalau tempatnya bukan di Marcan agak susah juga nih, karena produknya kan saya bilang produknya ini anak muda banget lah gitu. Walaupun gorengan ya mungkin semua gorengan sama lah ya, tapi tempat juga sangat mensupport sih Mas. Mungkin gitu aja Mbak ya, terima kasih banyak nih. Siap. Sama satu lagi nih, ada pesan-pesan nggak buat temen-temen yang udah terdampak pandemi terus masih belum ngapa-ngapain nih Om? Oke, teman-teman, kondisi pandemi COVID-19 ini kan memang pasti memukul kita semua ya, udah hampir 2 tahun ya Mas Hanafi. Betul. Tapi buat teman-teman jangan takut, jangan sedih, dan jangan cuma bisa tiduran doang. Buat usaha itu nggak harus modal uang banyak, buka usaha itu nggak harus kerja yang sampai banting-banting tulang atau enggak. Yang penting pertama, ketika lu punya satu tujuan atau punya niatan untuk usaha, lakuin.
momentum itu nggak akan datang 2 kali. Gue bikin gorengan Banten ini nggak mikir-mikir 2 kali. Ketika itu ada momentum, langsung sikat. Dan gue yakin lu pasti bisa. Salam sehat. Wah, keren banget dari pesan-pesan dari Om Dirga nih. Oke, makasih banyak Om Dirga atas waktunya ya. Maaf nih udah ganggu waktunya buat ngegoreng-goreng tahu lagi. Mungkin kita bakal ketemu di kesempatan lainnya dengan orang yang berbeda dan dengan motivasi yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam dari Marcan Hype Station dan nomor 3. Terima kasih banyak Om. Mari, dadah.